warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidali Vanessa dengan NIM 22851844. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Untirta. Saya di sini akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum konseling individual. Jadi di sini saya akan berperan sebagai konselor dengan skema konseli saya memiliki masalah. Jadi dia ingin memulai sebuah bisnis tapi terkendala restu karena dia adalah seorang mahasiswa. Orang tuanya itu takut jika fokusnya akan terbagi, jadi dia tidak akan fokus ke kuliahnya seperti itu. Saya juga akan menggunakan pendekatan client center. Terima kasih, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena kamu sudah bersedia hadir dan menyempatkan waktunya. Ya sama-sama, makasih juga udah mau dengerin curhatan saya. Iya, belum ya padahal. Kan makasih udah mau itu dengerin. Baik, gimana tadi perjalanan? Kan kita deket rumahnya. Oh iya, samping ya. Iya. Maaf ya, lupa saya. Sebelumnya kamu udah tahu belum sih kita di sini nih mau ngapain? Saya mau bercerita tentang diri saya kepada ibu ya, dan ya sekedar cuman curhatan. Semoga ibu ngasih saran ataupun ngasih apa gitu ya, solusinya ke saya. Nah baik, sebelum kita lakukan sesi konseling ya, jadi saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi dalam sesi konseling kita kali ini itu saya akan menerapkan 3 asas ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke sini itu dengan sukarela gitu, tanpa paksaan. Benar begitu? Benar, saya kesini datang cuma untuk sukarela dan pengen bercurhat kepada ibu ataupun konseling. Nah yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi saat kamu menceritakan masalah itu, kamu mengungkapkan semuanya, kayak nggak ada ditutup-tutupin, karena kan niat kita mau nyari solusi ya. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang tertutup kan kayak sulit untuk mencari solusinya. Nah yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti kamu nggak perlu takut gitu, cerita kamu akan keluar dari forum itu. Saya punya asas kerahasiaan yang terjamin lah gitu. Saya juga nggak bakal cerita ke orang lain gitu. Nah apakah kamu percaya sama saya? Percaya, karena ya saya mencari solusi ke ibu ya, dan karena ya konseling itu gunanya untuk memperbaiki diri ataupun mencari solusinya. Nah udah, saya percaya kan. Baik, makasih ya. Nah kita mulai aja ya. Jadi apa yang mau kamu ceritakan? Ya saya mau bercerita tentang, jadi kan saya kuliah, dan kuliah itu saya kan bercita-cita pengen jadi pebisnis ataupun pengusaha. Nah saya itu kalau mulai habis kuliah kayak 4 tahun kan, misalnya minimal 4 tahun kuliah, saya habis kuliah itu saya berbisnis kan nggak sebaik ataupun semudah itu, dan nggak bakal mencapai tujuan targetnya misalnya 2 tahun 3 tahun gitu. Makanya saya mencoba untuk berkuliah sambil berbisnis, dan entah mengapa saya ya tidak dibolehkan lah ataupun nggak diizinin sama orang tua, karena kuliah sambil berbisnis itu mengganggu waktu. Jadi saya bingung gitu, karena apakah saya harus menuruti orang tua, karena kan saya berpikiran bahwa saya punya cita-cita dan saya tuh pengennya ngebantu gitu orang tua, walaupun orang tua saya minta buat kuliah ya fokus dulu gitu, jangan mikirin bisnis, jangan mikirin uang, kuliah dulu yang benar. Tapi kan saya cita-citanya pengen jadi pengusaha atau berbisnis itu kan nggak semudah itu, dan ya gitulah yang tadi saya bicarakan. Baik, jadi masalah kamu ini jadi kamu bercita-cita untuk menjadi pembisnis, tapi seperti yang kamu tahu dan kita tahu ya, bahwa merintis bisnis itu tidak semudah itu. Jadi kamu pengen mulai sedini mungkin. Iya, karena saya percaya bahwa beribu kegagalan
hasilkan kesuksesan. Jadi saya mencoba untuk gagal dengan modalnya yang seminim mungkin agar saya mencapai kesuksesan yang dengan uang yang lumayan gitu di dalam usaha. Oh ya baik, jadi maksudnya kamu memulai itu dari sedini mungkin, kayak kamu mau menghabiskan masa gagal kamu untuk sekarang ini. Iya. Tuh, tapi mungkin karena terkendala restu orang tua, karena kan kamu juga lagi kuliah, mungkin nanti orang tua kamu takutnya kamu nggak fokus gitu Iya. ya. Nah untuk kamu sendiri kayak maksudnya udah berbicara kayak nego gitu belum sih sama orang tua kamu, kayak misalnya iya nih bisa kok kuliah sambil nyari uang gitu. Ya saya tuh udah mencoba ya kepada orang tua saya, tapi orang tua saya kayak ngomong nggak boleh katanya, orang tuh kerja tuh kayak kuliah sambil kerja tuh dia cari uang buat kuliah. Karena alhamdulillah orang tua saya masih mampu gitu, jadi kuliah dulu yang benar katanya, cari ilmu dulu yang banyak. Karena saya berpikiran bahwa di dalam dunia bisnis itu relasi nomor satu. Jadi karena saya tuh kan emang ya ilmu penting, tapi kan tetap relasi. Nah saya tuh mencari teman karena saya kan ngambil manajemen gitu di dalam kampus saya. Jadi saya di dalam sebuah siklus circle itu tuh kebanyakan kayak pengennya jadi pebisnis, orang tuanya pebisnis. Nah saya tuh pengennya ya ikut kayak gitu, ikut di manajemen itu ya mengenal sebuah circle bisnis. Karena orang tua saya pun kan bukan pebisnis gitu, jadi nggak tahu dari nol lagi gitu, nggak kayak mengikutin orang tua ataupun diajarin sama orang tua. Jadi saya ngerintis dari nol biar saya tahu. Makanya saya pengen usaha sambil kuliah tuh ya karena ya itu, karena emang ya biar dapat uang jajan juga, terus ya biar dapat pengalaman, biar dapat pokoknya dapat semua ilmunya lah gitu, ataupun circle-nya. Baik, tadi kamu bilang kan apa kamu sedang mencari relasi gitu ya. Iya. Gitu. Nah kalau gitu maksudnya kan kayak kalau untuk sekarang kan mungkin kamu masih sulit ya untuk memulai bisnis gitu. Nah cara kamu kayak tadi memulai atau memperluas relasi itu kayak gimana sih? Ya kayak misalnya kan saya kan asli Bogor ya, tapi kan cuman saya pindah dekat Mbak ya, rumahnya ya, ibu. Jadi saya kuliahnya tapi tetap saya di Bandung gitu. Nah sedangkan di Bandung itu seperti Jogja pusatnya pendidikan. Nah kayak dari manapun ataupun Sabang sampai Merauke itu kebanyakan ke Bandung ataupun ke Jogja. Anak rantau lah gitu. Iya anak rantaunya gitu. Jadi saya ke situ tuh ya karena relasi dari manapun gitu. Bisnis kan pengennya jadi besar gitu, circle-nya jadi pengen kemana-mana ataupun ke daerah mana-mana. Nah saya itu carinya di situ gitu. Saya kuliah di Bandung cari relasi biar banyak yang mengenal dalam sebuah bisnis gitu. Kayak kebanyakan tujuannya sama gitu, pengen jadi pebisnis, saling membantu lah gitu. Nah kalau boleh tahu bisnis apa sih yang kamu mulai saat kamu kuliah? Sebetulnya saya tuh cuman baru online ya kan, Mbak juga tahu lah saya baru online. Adalah namanya bisnis Japlak gitu kan. Cuman saya pas sekarang kan lagi corona gitu kan. Nah pas masuk corona, pas beres masuk kuliah tuh pengennya udah berbisnis, udah punya stand ataupun punya tempat gitu Japlak. Pas saya pilih Japlak ya karena makanan itu emang saya suka makanan itu dan emang jarang gitu, dan kayak di Banten aja kan emang susah gitu kan, makanya saya Japlak. Nah apalagi di Bandung, dan saya cari-cari tahu, saya punya teman juga kan anak Bandung gini-gini, dan saya cari tahu ya emang bener di Bandung tuh nggak ada, makanya saya berani pengen berbisnis Japlak. Nah itu. Nah tadi kan kamu bilang masih online ya. Iya. Kayak sebenarnya saat kamu jualan itu menurut kamu sendiri itu kayak mengganggu waktu kamu kuliah apa enggak? Sebenarnya ya karena waktu itu tuh saya kan awalnya cuma sendiri. Nah tadi kan kamu bilang ya kayak maksudnya tadi bisnis kamu tuh sebelumnya emang sudah berjalan gitu ya, 9 bulan itu kan lumayan ya
bukan waktu yang sebentar. Nah itu emang dari awal orang tua kamu sebenarnya nggak setuju, atau mungkin awalnya kamu setuju terus mungkin ada satu dan lain hal itu yang bikin kayak orang tua kamu jadi stop gitu loh ngasih restu? Sebenarnya dari awal tuh setuju, tapi kayak nggak setuju sih, maksudnya nggak setuju, cuman kayak dia tuh nggak boleh ngasih, kayak nggak boleh ngemodalin lah. Makanya kan saya pengennya dari awal tuh online, terus berbisnis juga, kayak udah punya toko, udah punya stand gitu kan. Nah tapi saya nggak dikasih modal karena yang nggak ngizinin, karena urusin kuliah gitu. Makanya saya kan mau pakai modal sendiri, dan orang tua saya tuh tahu bahwa sikap saya tuh emang keras gitu, kayak apa-apa tuh nggak bisa dilarang. Nah ya udah saya ngejalanin ya, bikin di rumah, bikin ini ya, walaupun orang tua juga masih bantu, kayak ibu masih bantu tetap, tapi ayah nggak ngasih modal gitu kan. Emang sebenarnya sih dalam berbisnis itu kan nggak harus pinjam modal, apalagi zaman sekarang kan. Makanya kan, tapi ya saya emang kayak maklum masih awam lah, masih muda gitu, kayak pengennya yang gede lah gitu, pengen gede gitu gini. Nah itu ya itu sih, kayak diizinin tapi nggak diizinin gitu Jadi maksudnya. kayak ya udahlah gitu, kayak maksudnya Iya, diizinin enggak tapi dilarang juga enggak. iya. Tapi setelah kayak 1 bulan berjalan itu, kayak respon orang tua kamu sendiri tuh kayak gimana? Nah kayak maksudnya kayak sudah melihat, kayak maksudnya kan udah berarti kan sebulan itu udah lumayan ya gitu, kayak maksudnya udah kelihatan lah gitu, udah kelihatan hasilnya walaupun enggak besar Nggak, gitu. oh gitu ya. Maksudnya bertahan sebulan itu udah lumayan gitu loh. Ya sebenarnya mah orang tua saya mah itu antusias karena udah sebulan kan, kayak laku alhamdulillah berapa piece gitu kan. Laku, jadi ya jadi kemauan, cuman ya berpikiran ya orang tua juga berpikir panjang gitu, kuliah kamu keganggu gak gitu, gini 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 ya, bilang aja kan. Ya walaupun berbohong juga kan, bilang aja nggak keganggu, padahal mah sebenarnya adalah dikit-dikit keganggu gitu. Kalau jujur mah. Nah kayak gitu, jadi ya saya juga merasa di situ kayak keganggu, sebenarnya keganggu dikit gitu. Tapi ya saya mencoba memanage, cuman ya walaupun awal gitu kan jadi agak susah di situ. Jadi saya merasakan bahwa memanage waktu itu penting. Iya. Nah baik. Ada lagi mau dilanjutkan? Karena ya emang di kan saya manajemen gitu ya. Nah saya itu emang orangnya pemalas gitu kan, mageran sebenarnya kan. Jadi ya saya mencoba untuk meluangkan bisnis, dan saya berpikiran bahwa usaha itu emang penting, dan kuliah itu penting juga, apalagi relasinya. Nah makanya saya berpikiran bahwa memanage waktu itu penting gitu. Nah setelah kamu kayak mencoba melakukan kayak kuliah sambil bisnis, menurut kamu kamu sudah bisa belum sih kayak maksudnya untuk manage waktu itu? Kayak tadi kan kamu bilang kayak main terganggu ya, apalagi yang kita tahu kayak yang namanya orang udah kenal uang itu sulit gitu loh, karena kan emang tujuannya apalagi gitu kan. Nah yang kamu rasakan sendiri tuh kayak kamu masih bisa ngebagi fokus kamu nggak gitu? Sebenarnya ya kalau dibilang dari sekarang gitu kan, susah sih, sulit gitu. Cuman ya karena mencoba terus menerus, kayak walaupun ya dibilang kayak bulan-bulan sekarang tuh masih belum lagi gitu, karena ya emang pengennya kuliah tuh udah ada modal gitu. Pengen membuktikan bahwa bisa gitu kan, usaha itu ya walaupun susah, tapi kalau kita mau ataupun punya niat ya pasti bisa gitu ya. Jadi balik lagi ke waktu ya, emang sulit gitu emang. Walau sulit itu belum tentu nggak bisa kan, Betul. sulit itu perlu pelajaran kan. Jadi ya saya bilangnya ya insya Allah bisa gitu. Udah. Nah baik, jadi berarti mungkin berarti kan sekarang masalah itu cuma di antara restu aja mungkin ya. Nah itu kan mungkin kayak orang tua kamu juga kayak lihat kamu mungkin kalau kalau sekarang ini
karena mungkin masih awal-awal jadi kayak mungkin berpikirnya kayak kamu nggak bisa apa gimana gitulah. Mungkin nanti kedepannya orang tua kamu juga bakal lihat gitu loh ya perjuangan kamu, tapi benar kalau kamu nggak merasa terganggu gitu kuliah. Ya karena saya punya niat kuliah ataupun berbisnis, ya balik lagi ke diri saya sendiri, ya insya Allah nggak bakal terganggu. Karena situasi sesulit apapun, kalau kita bisa memanage waktunya, insya Allah nggak bakal terganggu gitu. Tapi untuk kayak maksudnya kan kamu merasa kayak sanggup ya gitu menjalani dua hal yang berbeda di satu waktu. Terus kayak kamu pernah nggak sih kayak minta kayak ngobrol baik-baik gitu sama orang tua kamu, atau mungkin kayak maksudnya kan sedangkan restu orang tua itu penting ya, kayak maksudnya kamu pernah nggak kayak ngomong baik-baik gitu? Sebenarnya saya pernah gitu kayak berbicara. Jadi kan saya mau sama orang tua tuh, saya maaf apalagi sama ayah saya kan dekat gitu. Jadi berbicara tuh sering gitu kan, kayak pengen berbisnis, pengen ini pengen itu gitu. Ya orang tua saya mah ngasih taunya kuliah dulu yang benar gini-gini ya. Ya karena kemarin awal-awal gitu kan gitu. Ya karena kemarin saya udah ngasih penjelasan gitu kayak abis kuliah, beres kuliah saya langsung berbisnis gitu. Emang bisa langsung apa gitu. Terus umur orang tua saya udah berapa tahun gitu kan. Sedangkan dalam agama saya ataupun nabi saya kan 63 tahun kalau nggak salah ya, 60 tahunan lah. Ya jadi saya menghitung waktu lah gitu kan, menghitung kayak memanage waktunya, memanage umur gitu. Dari segi umur ya misalnya kan umur nggak ada yang tahu kan ya, misalnya orang tua saya meninggal, saya uang dari mana gitu kan, saya punya keluarga gitu. Nah makanya saya berbisnis dari sekarang gitu, biar saya tahu kekurangan saya apa. Karena setahu saya ataupun yang saya pernah baca di IG gitu kan, bahwa Kualitas ya gitu ya. bahwa berbisnis itu bukan masalah niat, bukan masalah waktu ataupun apapun gitu. Berbisnis itu bukan masalah kita punya uang ataupun apapun. Berbisnis itu punya niat, punya waktu, dan punya eksekusi ataupun menjalaninya. Kalau kita udah punya niat, udah punya waktu, dan punya pengen niat keinginan untuk menjalaninya, pasti bisa. Karena uang itu di dalam udah punya niat, apalagi zaman sekarang kan teknologi kayak Mudah lah ya. udah ada dropship gitu, nggak harus pakai uang. Kayak misalnya kita ngasih kita ini modal gini gitu, dari situ sebenarnya saya juga bisa kayak nggak harus minta modal gitu. Cuman ya emang balik lagi ke diri saya sendiri. Ya saya mengakui bahwa saya pemalas, mageran, jadi susah lah gitu kayak ini. Cuman ya pastilah anak muda di sana yang nggak harus punya modal gitu zaman sekarang. Ada online shop kayak Shopee gitu kan, kayak dropship gitu kan, nggak harus pakai uang ini. Makanya kan modal kuota doang gitu. Apalagi misalnya ada orang yang punya wifi di rumah gitu kan, bisa kan kayak dropship ini mudah gini. lah ya Iya, untuk sekarang tuh cari uang nggak berbisnis tanpa modal itu sebenarnya mudah. Ya itu kesalahan saya lah, mageran itu sebenarnya. Ya pengen mencoba untuk merubahnya. Nah untuk kayak maksudnya untuk sekarang ini kayak kamu udah ngerasa kayak kamu udah berubah belum sih, kayak maksudnya Martin kayak mau ngebuktiin gitu loh ke orang tua gitu, kayak bisa lo gitu. Sebenarnya saya pengen membuktikan bahwa ya siapa sih yang nggak mau orang tuanya lihat gitu, lihat saya bahwa wah anaknya bangga gitu, kayak tetangga gitu kan, iya anak saya jadi ini, iya anak saya gini. Siapa sih yang nggak mau gitu. Ya saya juga pengen gitu, yang kayak gitu, yang pengen dibanggain sama orang tuanya, yang pengen dijadikan idaman gitu, idaman para orang tua ataupun para tetangga gitu kan. Nah ya kayak gitu. Ya saya pengen gitu, pengen berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa. Karena ya saya balik lagi kepada kuetes yang di IG gitu, ataupun ya saya mendalaminya. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, ataupun sukses itu perlu waktu dan perlu niat dan perlu mental.
karena mental itu penting. Kita walaupun kita jatuh terus usaha udah jatuh udah aja gitu ya, kita harus bangun lagi gitu kan, Betul. karena ya usaha tidak akan mengkhianati hasil lagi gitu kan, balik lagi. Nah pokoknya ya sebisa mungkin pasti bisa, udah Yang penting gitu. mau usaha gitu. Iya. Nah berarti permasalahan kamu tuh kayak kan kamu ngerasa kayak udah mencoba untuk membuktikan ya. Berarti ini kayak masalah waktu doang kali Iya. ya. Intinya kalau kata saya ya, masalah waktu dan masalah akan mental kita kuat atau enggak gitu ya, walaupun balik lagi ke waktu, mental juga kan ya, karena kan mental itu kayak misalnya saya menjalani ya udahlah gitu, kayak gitu balik lagi gitu, itu lagi kan sama aja kan, bohong gitu kan, kayak udahlah saya pengen jadi kerja aja gitu, gak usah usaha, kerja mah dapat uang gitu, walaupun di ini Jelas sama gitu bos ya. gitu kan ya. Jelas waktu dapat uangnya Iya. kapan, nominal berapa gitu ya. Iya maksud saya kayak yang waktu itu kayak kayak sama orang tua kamu, kayak mungkin kalau misalnya orang tua kamu ngelihat kayak amin usaha kamu berkembang juga kan pasti kayak oh ya ternyata bisa ngebuktiin, atau mungkin kayak orang tua kamu tuh pengen lihat kamu gitu loh, kayak seusaha apa, senet apa kamu gitu ya. Ya benar sih, emang waktu sih, karena ya time is money gitu kan, itu adalah uang ya. Itu karena nunggu waktu, walaupun kayak bukan kayak nunggu waktu yang tepat gitu, bukan kayak gitu sebenarnya kan. Berbisnis itu udah punya niat itu sama dengan itu waktu yang tepat. Kalau misalnya ada orang nih yang bilang lu kapan berbisnis gitu kan ya, maaf ya ini agak sopan, lu kapan berbisnis gini kata dia. Ya kan semua orang itu nunggu waktunya, nunggu ini. Sebenarnya orang itu bodoh gitu ya. Kalau misalnya dibilang lu kapan berbisnis, misalnya ya sekarang misalnya, ya itu udah punya niat misalnya, ya besok misalnya, ya itu udah punya niat. Nah baik, sebenarnya kayak kamu udah bagus banget ya, kayak kamu punya niat, kamu punya tujuan. Mungkin salah satu kayak maksudnya ujian lah gitu lah anggapnya, ujiannya itu kamu tuh kurang dapet restu. Tapi mungkin bisa jadi ya, menurut saya orang tua kamu tuh sebenarnya kayak mendukung tapi nggak secara halus gitu loh. Maksudnya kayak kan kadang ada beberapa yang kayak nganggapnya kayak ya udah dikasihin aja dulu biar kayak maksudnya lihat gitu loh, lihat usaha kamu sebenarnya kayak kamu tuh main-main apa enggak, apalagi yang namanya orang tua kenal kita banget gitu kan. Kayak mungkin kayak kalau kamu mungkin dikasih izin kayak apalagi dikasih modal, jadi kayak kamu antusiasnya itu kurang gitu kan. Kayak maksudnya kalau misalnya dari awal kamu sudah modal sendiri, jadi kayak nanti ketika kamu bisa lebih menghargai gitu lah. Nah untuk kayak apa, kuliah sendiri kayak menurut kamu kan nggak mengganggu ya, sebenarnya nggak lumayan mengganggu tapi kamu bisa mengatasinya gitu kan. Nah mungkin sih kalau saran saya mungkin kayak lebih diobrolin lagi sama orang tua kamu, kan kamu pernah ngobrol gitu kan sama orang tua kamu. Nah mungkin kayak lebih diyakinin lagi, kayak maksudnya kayak liatin aja gitu lah hasilnya. Iya sih sebenarnya kan, cuman kan ya tadi balik lagi ke pertanyaan tadi kan, karena ya restu orang tua tuh penting gitu kan. Ya, saya juga pengen ya punya restu orang tua, walaupun ya sebenarnya ya orang tua juga agak bodo amatan gitu kan, kayak sebenarnya ngasih izin ataupun enggak gitu kan. Tapi ya tetap restu orang tua tuh penting, walaupun ya kan saya kuliah gitu kan, saya juga kan mencari ilmu gitu kan, mencari relasi ataupun itu gitu. Dan saya juga pengen punya bisnis karena ya dari ya usia segini gitu, dan abis lulus tuh udah pengen punya usaha udah lumayan gede gitu kan ya kayak gitu sih. Merintis dari sekarang gitu Iya ya gitu. Untuk sekarang kayak langkah yang akan kamu ambil apa gitu, kayak maksudnya ya setelah ini gitu. Ya langkah yang saya akan ambil ya itu ikutin waktu dan alurnya gitu kan. Ya saya mencoba berbisnis dan mencoba untuk memanage kuliah gitu kan.
ya karena ya kuliah itu penting juga gitu kan, apalagi kan saya pengen punya gelar juga kan di dalam sebuah bisnis juga kan. Nah ya kayak gitu ya, melangkah selanjutnya berani untuk menguatkan mental, berani untuk berbisnis, berani untuk kuliah yang benar juga kan, karena ya kuliah juga kan perlu keberanian dan punya niat kan. Nah itu. Nah berarti kayak kamu maksudnya kamu tetap mau menjalankan dua-duanya, kayak maksudnya eh, kayak kasarnya sebenarnya bukan kurang restu ya, cuma mungkin mau lebih membuktikan aja gitu ya. Tuh nanti juga kayak maksudnya kalau kalau orang tuh udah tahu gitu, kayak maksudnya ternyata kamu tuh nggak main-main gitu, ntar juga kayak seiring berjalan waktu pasti bakal lebih ngizinin gitu, kayak maksudnya ya kasih izin gitu ya. Iya, semoga aja nanti ada waktunya gitu kan. Dia orang tua saya ngasih izin gitu kan, ngasih izin kayak ngasih modal walaupun sedikit gitu kan. Ya jadi yang apa yang tadi orang tua kamu gak ngizinin, jadi kayak maksudnya bangga gitu kan sama hasil kamu. Insya Allah bangga lah gitu. Iya, jadi saya paling gitu nyarinya ngomong pelan-pelan, tapi kamu juga sambil usaha gitu kan, karena kan usaha nggak bakal mengkhianati hasil ya. Iya, Nah kuitas itu ya. nah baik, ada lagi yang mau kamu ceritakan? Udah dulu lah, segitu dulu ya. Emang ya saya kan lagi mikirin juga kan, mikirin masalah itu yang menurut saya penting, karena ya setiap saya bercerita pasti terdapat solusinya, walaupun diri kita yang menanggapinya itu kan. Nah semoga saya dapat hikmahnya juga kan, dapat solusi dari sini gitu. Dan alhamdulillahnya dapat gitu kan. Makasih udah ngasih sarannya. Makasih juga udah mau dengerin cerita saya walaupun ya gratis gitu kan sebenarnya ya. Ya pokoknya makasih banget ya kepada. Iya ya, makasih juga ya karena kayak maksudnya sudah mempercayakan gitu cerita sama saya gitu, kayak maksudnya sedangkan kepercayaan itu mahal ya gitu kan. Ya semoga juga saran yang saya beri, walaupun kayak sebenarnya itu kayak sebenarnya kamu tuh udah tahu gitu kan solusinya apa, tapi kayak kamu masih mau bercerita kayak gitu ya. Karena yang menenangkan diri ya, biar enak saya gitu kan bercerita ke siapapun, walaupun ya itu sih saya juga dapat sebenarnya dari solusinya dari Mbak juga kan, ngasih saran juga kan. Punya makasih banget. Ya alhamdulillah ya kalau gitu ya. Semoga masalahnya cepat terpecahkan ya. Amin ya Allah. Ya terus juga semoga kamu sukses dalam berbisnis, terus juga amin, kayak ya dapat nggak cuma dapat gelar tapi juga dapat ilmunya. Amin ya. ya Allah ya Allah. Amin. Baik. Semoga cepat sukses ya Pak ya. Ya amin. Amin ya Allah. Baik, kalau tidak ada yang mau diceritakan lagi, kita cukupkan aja ya. Nah oh ya, sebelum kayak kita cukupkan, ini ada kayak penilaian gitu tentang kepuasan kamu. Boleh kamu isi? Sekarang ini. Iya. Ya. Ini ya. Jadi nanti kamu ya menurut kamu aja gitu. Checklist aja ya. Nggak lihat. Maaf ya Mbak ini. Iya, maaf ya. Nggak ada. Tantangan. Ya tanda tangan. Ini sama namanya juga ya. Tenang, identitas semuanya aman. Terjamin kerahasiaannya. Makasih ya. Udah nggak ada lagi. Ya udah. Baik. Nomor Makasih ya. Nomor ya. Nanti ya kita di belakang aja. Terima kasih ya sekali lagi. Hati-hati di jalan walaupun kepleset nyampe. Kasih. Sama-sama ya Mbak.